Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zafran Yasik dari Prodi Seni Rupa Konsentrasi Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan memaparkan kampanye pengurangan penggunaan sampah plastik. Sampah plastik di Indonesia semakin bertambah setiap hari. Walaupun pemerintah telah berusaha untuk mengelolanya, namun sampah plastik akan terus bertambah jika masyarakat Indonesia masih menggunakan plastik, terutama plastik sekali pakai. Sudah banyak alternatif yang bisa digantikan plastik, tetapi masyarakat Indonesia masih memiliki kebiasaan menggunakan plastik karena praktis dan mudah didapatkan. Jika memang tidak dapat mengurangi plastik, lebih mudah jika kita memakai kembali plastik yang sudah digunakan. Perlu adanya solusi kreatif yang mengajak masyarakat untuk berinisiatif mengelola sampah plastik mereka dengan memakai ulang sampah plastik. Kampanye apalagi dirancang untuk memberikan pesan bahwa jika plastik yang masih bagus pakai ulang lagi, dan edukasi tentang berbagai macam cara untuk menggunakan plastik kembali. Adapun produk dispenser kresek yang menjadi solusi pengguna kresek bekas agar dapat menyimpan kresek bekas dalam dan rapi, mudah sekaligus mendukung daur ulang karena dispenser kresek terbuat dari sampah plastik yang didaur ulang. Plastik adalah salah satu bahan yang dapat kita temui setiap hari. Secara umum, plastik tersusun dari polimer, yaitu rantai panjang dan satu satuan yang lebih kecil yang disebut monomer. Polimer ini dapat masuk ke dalam tubuh manusia karena bersifat tidak larut, sehingga bila terjadi akumulasi dalam tubuh akan menyebabkan kanker. Bila makanan dibungkus dengan plastik, monomer-monomer ini dapat berpindah ke dalam makanan dan selanjutnya berpindah ke tubuh orang yang mengkonsumsinya. Bahan-bahan kimia yang telah masuk ke dalam tubuh ini tidak larut dalam air sehingga tidak dapat dibuang keluar, baik melalui urin maupun feses kotoran. Masing-masing jenis plastik mempunyai tingkat bahaya yang berbeda tergantung dari materi plastik yang bahan kimia penyusunnya. Kita harus bijak dalam menggunakan plastik, khususnya plastik dengan kode 1, 3, 6, dan 7, khususnya polikarbonat yang seharusnya memiliki bahaya secara kimiawi ini. Tidak berarti bahwa plastik dengan kode yang lain secara utuh aman, namun perlu dipelajari lebih jauh lagi. Maka jika kita harus menggunakan plastik, akan lebih aman bila menggunakan plastik dengan kode 2, 4, 5, dan 7, kecuali polikarbonat. Bila memungkinkan F. Antonakau 2007. Semakin bertambahnya tingkat konsumsi masyarakat serta aktivitas lainnya, maka limbah buangan yang ditimbulkan dari aktivitas dan konsumsi masyarakat sering disebut limbah domestik atau sampah, dan banyak plastik hanya untuk sekali pakai saja sehingga bertambah buangan atau limbah yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang terus meningkat. Setiap pabrik menghasilkan 1 ton limbah plastik setiap minggunya. Jumlah tersebut akan terus bertambah disebabkan sifat-sifat yang dimiliki plastik. Antara lain tidak dapat membusuk, tidak terurai secara alami, tidak dapat menyerap air, maupun tidak dapat berkarat, dan pada akhirnya menjadi masalah bagi lingkungan. Sampah plastik bagi kebanyakan orang awam dianggap sebagai hal sepele, sehingga masih sering dijumpai masyarakat yang menggunakan dan membuang sampah plastik seenaknya sendiri dan banyak memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. SDM masyarakat Indonesia rendah sehingga mereka kurang memahami atau sadar mengenai bahaya dari sampah plastik. Faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini masih tetap menjadi PR besar bagi bangsa Indonesia adalah faktor pembuangan limbah sampah plastik. Kantong plastik telah menjadi sampah yang berbahaya dan sulit dikelola. Diperlukan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk membuat sampah bekas kantong plastik benar-benar terurai. Penggunaan produk plastik secara tidak ramah lingkungan menyebabkan berbagai masalah lingkungan hidup yang serius. Sampah plastik tidak hanya menjadi masalah di perkotaan, namun juga di lautan. Dampak negatif sampah berbahan plastik tidak hanya merusak kesehatan manusia, membunuh berbagai makhluk hidup yang dilindungi, tetapi juga merusak lingkungan secara sistematis. Jika tidak dikelola secara serius, maka pencemaran sampah jenis ini akan sangat berbahaya bagi kelanjutan hidup muka bumi.
Pencemaran plastik dunia. Dikutip dari tirto.id, kota-kota di dunia menghasilkan sampah plastik hingga 1,3 miliar ton setiap tahunnya. Jumlah tersebut bertambah hingga 2,2 miliar ton pada tahun 2025. Selama lebih dari 50 tahun produksi dan konsumsi plastik global terus meningkat. Diperkirakan 299 juta ton plastik diproduksi pada 2013, menghasilkan masalah lingkungan hidup yang sangat serius bagi kita. Angka tersebut menegaskan kecenderungan volume sampah dari plastik dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana dilaporkan studi World Match Institute. Pemakaian produk plastik global di seluruh dunia diperkirakan mencapai 260 juta ton pada tahun 2008. Menurut laporan Global Industry Analysis pada tahun 2012, pemakaian produk plastik di dunia mencapai sekitar 297 juta ton pada akhir 2015. Plastik juga menjadi salah satu penyebab pencemaran tanah di perkotaan. Plastik secara bertahap menggantikan bahan seperti kaca dan logam. Pada saat ini rata-rata orang Eropa Barat atau Amerika yang menggunakan sekitar 100 kg plastik setiap tahun, sebagian besar dalam bentuk kemasan, sedangkan masyarakat Asia menggunakan 220 kg per orang. Namun, angka ini diperkirakan akan tumbuh pesat seiring dengan perkembangan ekonomi Asia. Menurut program lingkungan PBB UNEP, antara 22% hingga 43% plastik yang digunakan di seluruh dunia dibuang ke tempat pembuangan sampah. Hal ini dapat diartikan sebagai sumber daya terbuang. Sampah yang dibuang berarti menyita ruang yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk hal lain. Bayangkan beberapa puluh hektar yang digunakan untuk pembuangan TPS, di mana sebagian besar adalah sampah plastik. Plastik di lautan. Selain itu, 10 hingga 20 juta ton sampah plastik mencemari lautan setiap tahun. Sebuah studi baru memperkirakan bahwa 5 triliun partikel plastik dengan bertotal 202 juta 68.944 ton mengambang di lautan sekarang. Sampah plastik menghasilkan kerugian sekitar 13 miliar dolar setiap tahunnya, mulai dari kerusakan ekosistem laut hingga wisata alam. Hewan seperti burung laut, paus, lumba-lumba mati akibat memakan atau terjerat sampah plastik. Sebuah studi yang dikeluarkan oleh kelompok kerja ilmiah Pusat Nasional UC Santa Barbara yang telah diterbitkan dalam jurnal Science menghitung memasukkan sampah plastik dalam tanah ke laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 8 juta metrik ton sampah plastik mencemari lautan setiap tahun. Pada tahun 2025, input tahunan diperkirakan mencapai 2 kali lipat lebih besar. Sampah di Indonesia. Tidak ada data akurat tentang jumlah pencemaran sampah plastik di Indonesia. Walaupun terdapat beberapa perkiraan seperti dikutip dari Geotimes, secara keseluruhan sampah di Jakarta mulai mencapai 6.000 hingga 65.000 ton per harinya. Sementara di Pulau Bali jumlah diperkirakan mencapai 10.725 ton per hari. Sedangkan untuk kota Palembang, jumlah sampah naik tajam dari 700 ton per hari menjadi 1.200 ton per hari. Sedangkan keseluruhan jumlah total sampah di Indonesia mencapai 175.000 ton per hari atau 0,7 kg per orang atau sekitar 67 ton per tahun. Sebagian besar dari jumlah sampah tersebut adalah jenis sampah plastik. Menurut data yang dirilis oleh KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, sampah plastik dari 100 toko atau gerai anggota Aprindo selama 1 tahun menghasilkan 10,90 juta lembar sampah kantong plastik. Ini berarti sama dengan sekitar 65,7 HA kantong plastik atau sekitar 60 kali luas lapangan sepak bola. Menurut Indonesia Solid Waste Association (INSWA), sebagian dikutip dari antara produksi sampah plastik Indonesia berada di angka 5,4 juta ton per tahun. Sementara berdasarkan data dari BLPH, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sekitar 13% dari sampah yang ada di Jakarta, 6.000 ton per hari, adalah sampah plastik. Kampanye pengurangan sampah plastik. Alice Gales adalah salah satu relawan program Australian Volunteer yang telah membuat kampanye menggunakan sampah plastik sejak beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2018,
menjalankan tugas sebagai relawan di Vietnam. Tahun ini ia melanjutkan perjuangannya di Indonesia, tepatnya di Makassar, dan bekerja bersama dengan Yayasan Haji Kala, membagikan ilmu tentang pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Selain bekerja, Eli juga aktif dalam kampanye pengurangan penggunaan plastik dalam berbagai pengembaraannya. Mungkin sebagian kita beranggapan bahwa memecahkan masalah polusi plastik kemudian menerapkan daur ulang atau membersihkan botol kosong. Faktanya adalah bahwa sampah plastik menyebabkan masalah dari skala besar hingga mikroskopis. Hal itu meliputi plastik ada di mana saja, bahkan pada item-item yang ada tidak duga sebelumnya. Karton susu dilapisi plastik, botol cair, botol air kemasan dibuang di mana saja. Bahkan beberapa produk mungkin mengandung makanan plastik kecil. Setiap satu kali item dibuang atau dicuci, wastafel pollution beracun memiliki lebih banyak peluang untuk mencemari dan membahayakan lingkungan. Plastik lebih murah. Hal ini merupakan salah satu item yang paling banyak digunakan secara berlebihan di dunia saat ini. Ketika dibuang, sampah berbahan baku plastik tidak terurai dengan mudah. Perlu puluhan tahun untuk terurai. Sampah yang mengandung plastik mencemari tanah atau udara di dekatnya sehingga ketika di udara terbuka. Liz menjelaskan bahwa salah satu jenis sampah plastik yang paling banyak dipakai lalu kemudian dibuang adalah sedotan plastik. Walaupun kecil, namun sedotan plastik ini punya dampak yang begitu besar terhadap pencemaran lingkungan dan bisa membunuh makhluk hidup terutama yang ada di laut karena bentuknya yang kecil. Dia berusaha memberikan pemahaman bagi para peserta tentang gerakan kecil yang bisa berdampak besar bagi kehidupan dan lingkungan, salah satunya dengan beralih dari menggunakan sedotan plastik ke sedotan yang terbuat dari bahan aluminium ataupun juga dari bambu yang lebih aman lingkungan. Cara mengurangi sampah plastik. Saat ini penggunaan peralatan sekali pakai juga sudah mulai dikurangi. Langkah kecil yang sudah mulai dilakukan secara teratur dalam menggunakan bahan organik yang lebih mudah terurai, bukan hanya untuk mengurangi sampah plastik. Orang mulai terbiasa membawa alat makan stainless steel atau kayu, terutama pada masa pandemi. Beberapa kebiasaan kecil tersebut bisa mengurangi potensi sampah dari alat makanan plastik sekali pakai. Selain itu, berikut ini beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah plastik. Membiasakan masak di rumah. Di era digital, segala sesuatu memang sudah bisa dilakukan dengan lebih mudah. Salah satunya adalah membeli makanan siap saji. Namun, sadarkah bahwa setiap pembelian makanan yang dikemas plastik akan menjadi limbah sampah? Nah, jika terbiasa masak di rumah, limbah sampah tersebut bisa dikurangi. Membeli bahan mentah dalam ukuran besar, sering membeli beberapa kemasan bumbu atau pembersih berukuran kecil. Coba langsung membeli kemasan yang lebih besar. Dengan begitu, sampah plastik bisa dikurangi. Jika membeli cemilan seperti keripik, pindahkan ke toples atau wadah lain yang berukuran lebih besar agar penyimpanannya awet. Membawa tas belanja saat berpergian. Hal ini memungkinkan sudah banyak dilakukan saat sudah terniat belanja di swalayan atau minimarket. Nah, pastikan untuk tetap membawa tas belanja saat berpergian. Beberapa tempat sudah sama sekali tidak menyediakan kantong plastik loh. Meski tidak berniat untuk berbelanja, setidaknya hal ini bisa dilakukan untuk berjaga-jaga. Tentunya repot jika harus menjinjing barang atau memaksakan barang masuk ke dalam tas yang kamu bawa, bukan? Membawa alat makan reusable. Saat ini sudah banyak restoran yang menghilangkan alat makan sekali pakai. Beberapa restoran mungkin masih menggunakan sedotan dengan sedotan plastik, namun akan lebih nyaman jika minum menggunakan sedotan dan alat makan milik sendiri. Selain lebih aman kebersihannya, sahabat bisa memilih alat makan stainless agar lebih mudah saat memotong makanan bertekstur keras. Ganti penggunaan tisu basah dengan lap agar lebih praktis untuk membersihkan permukaan barang di rumah. Banyak orang yang menjadikan tisu basah memang lebih mudah, tapi tisu basah ternyata mengandung resin plastik yang sulit larut dalam air loh. Oleh karena itu, akan lebih bijaksana jika tisu basah diganti dengan lap basah saja. Masalah sampah plastik mungkin terkesan sepele, tapi dampaknya bisa merepotkan. Bukan hanya untuk masa yang akan datang, tapi juga merepotkan diri kamu sendiri saat ini. Sekarang mulailah biasakan diri untuk mengolah sampah plastik dengan lebih bijaksana.